A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga kalian semua tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari walaupun mulai terasa bete ya di rumah. Namun Bapak harap kalian itu semua tidak mengurangi terhadap rasa semangat dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan membahasnya sedikit mengenai pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu, yakni mengenai pengenalan Asmaul Husna, yang mana terisi dari pengertian-pengertian Asmaul Husna, bahwa Asmaul Husna itu adalah asma-asma Allah atau nama-nama Allah yang sangat baik ya. Bahkan saking pentingnya hal tersebut, banyak ulama-ulama yang mengejawantahkan terhadap pengertian-pengertian dan mengamalkan mengenai Asmaul Husna sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mendalam membahas mengenai Asmaul Husna ini. Setelah kemarin kalian tahu bahwa Asmaul Husna ini masyhur, terdiri dari 99 nama ya yang masyhur. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas 7 dulu saja mengenai Asmaul Husna. Di sini Bapak tuliskan ketujuh Asmaul Husna ini adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, Al-Akhir. Nah, kita akan terfokus dari 99 Asmaul Husna itu menjadi 7 saja. Walaupun 7, semoga kita dapat memahami apa makna dibalik ketujuh Asmaul Husna ini. Dan semoga yang terpenting adalah kita dapat mengimplementasikan atau menerapkan atau mengaplikasikan ketujuh Asmaul Husna ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memahami satu persatu apa itu makna dibalik setiap kalimat Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yakni Al-Karim, dan ini adalah secara bahasa ya, secara logotan, bukan secara istilahan. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai istilah dari Asmaul Husna atau ketujuh Asmaul Husna itu sendiri. Yang pertama yakni Al-Karim, yang berarti bahwa Allah adalah yang maha mulia. Yang kedua yakni Al-Mu'min, Allah maha memberi rasa aman. Yang ketiga yakni Al-Wakil, yakni Allah yang maha memelihara. Yang keempat Al-Matin, yakni Allah yang maha kokoh ya. Yang kelima Al-Jami', yang berarti Allah yang maha mengumpulkan atau menghimpun. Yang keenam yakni Al-Adlu atau Al-Adl, yang berarti Allah yang maha adil. Yang ketujuh Al-Akhir, sama seperti penyerapan di dalam bahasa Indonesia, Al-Akhir berarti Allah yang maha akhir. Seperti itu. Itu adalah secara logotan atau secara bahasa. Selanjutnya akan kita pelajari pendalaman makna yang pertama, yakni Al-Karim, yang maha mulia. Nah, anak-anakku sekalian, Al-Karim secara bahasa yakni mengandung arti maha mulia. Secara logotan tadi ya, berarti maha mulia. Atau bisa juga disebut sebagai atau berarti maha dermawan dan atau maha pemurah. Nah, ketiga istilah ini diartikan bahwa yang pertama Allah maha mulia dan maha pemurah, yang berarti bahwa Allah ini adalah zat
yang memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Tentu rezeki bukan hanya materi mengenai uang saja ya, banyak rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita atas maha pemurahnya dan maha dermawanannya kepada kita semua. Nah, Al-Karim yang berarti maha mulia ini adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, yang terbebas dan pasti terbebas dari perbuatan-perbuatan negatif dari makhluknya. Karena perbuatan negatif itu hanya dimiliki oleh makhluknya, atau lebih tepat manusia ya dalam hal ini. Sama sekali misalkan kita tidak beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah berkurang maha kemuliaannya, tidak ya. Apabila seluruh dunia misalkan tidak beribadah kepada Allah, apakah Allah menjadi hina gitu ya, sebaliknya dari mulia? Tidak. Justru hal itu tidak akan mempengaruhi dan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha kemuliaan Allah ini tidak tergantung dari siapapun termasuk makhluknya. Yang kedua yakni Al-Karim di sini juga bisa dikatakan berarti maha pemurah. Dengan kemurahannya dia memberi melebihi semua harapan. Harapannya hanya satu, bisa saja dan mungkin saja diberikan dua. Itu adalah maha pemurahnya Allah. Misalkan Allah, Islam adalah agama syariat, dan agama syariat itu akan diisi oleh hukum-hukum untuk menegakkan syariat tersebut. Misalkan ada manusia yang melanggar syariat tersebut, tentu Allah akan menghukumnya. Namun di dalam hukuman tersebut terdapat kemurahannya. Artinya manusia tersebut di dalam hukumannya itu dikasih keringanan terlebih dahulu. Dan apabila ia bertaubat, bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya di dalam kesalahannya, maka dengan kemurahannya Allah akan dan pasti mengampuninya. Ada sebuah keterangan yang menerangkan bahwa apabila ada hamba Allah berbuat dosa dan dosa itu sebesar gunung, maka kemurahan Allah atau maha pemaafnya Allah, maha ampunan Allah ini sebesar lautan. Jadi gunung dan lautan tentu sebesar lautan. Jadi artinya sebesar apapun dosa manusia, apabila ia bertaubat, menyesali segala perbuatannya, maka lautan magfirah atau ampunan Allah sebesar lautan atau melebihi dari dosanya tersebut. Nah, Al-Karim di sini juga berarti bahwa Allah ini maha dermawan. Maha kedermawanannya diberikan kepada semua manusia ya, tidak terbatas maupun ia muslim atau non-muslim. Kemurahan Allah atau maha kedermawanannya Allah ini akan diberikan kepada seluruh manusia. Misalkan Allah memberi kita nafas ini tentu dirasakan, bukan hanya dirasakan terhadap muslim saja ya, non-muslim juga diberikan dermawannya Allah, merasakan kedermawanannya Allah. Yang selanjutnya yakni manusia kepada manusia yang tidak berharta maupun manusia yang berdosa ya tadi. Allah ini maha dermawan memberikan segala maafnya kepada orang yang berdosa sekalipun gitu. Oleh karena itu manusia tidak boleh berputus asa ya dari kedermawanannya Allah. Jika misalkan miskin dalam harta, karena kedermawanannya bukan dilihat dari harta saja ya yang dititipkan, melainkan meliputi berbagai macam hal. Banyak ya sekali kedermawanan Allah yang mungkin tidak kita rasakan atau tidak kita sadari di dalam kehidupan sehari-hari. Satu saja pemberian Allah yang gratis ya, yang atas kedermawanannya,
Misalkan manusia diciptakan dengan halis sebelah gitu. Hal itu saja akan menyusahkan ya. Mungkin kita akan ya yang pertama yang sudah jelas pasti ngewa gitunya dilihatnya. Dan yang kedua mungkin dia akan merasakan silau terus setiap hari dan itu akan menyiksa. Bahkan maka dari itu atas kedermawanannya Allah memberikan kita halis agar manusia dapat melaksanakan kehidupan secara baik dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dan tentu saja maha kemuliaannya Allah ini termaktub atau tertulis di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang artinya, ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka, apakah yang telah memperdayakan kamu, melupakan kamu atau melaksanakan hingga kamu berbuat durhaka bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Yang bisa diartikan tadi ya, maha Al-Karim ini bisa diartikan mulia dengan kemurahan Allah. Arti dari Al-Infitor. Dan selanjutnya, apa maksud Al-Karim ini? Maksudnya untuk siapa Al-Karim ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ya maha pemurah atas segala nikmat yang diberikan kepada seluruh manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberi tanpa diminta. Sudah jelas ya, karena Allah itu lebih dekat daripada kita sendiri. Maksudnya Allah pasti mengetahui isi dari hati kita tersebut. Makanya ada beberapa ulama sufi ya yang berdoa itu tanpa banyak meminta gitu ya. Hanya ia tidak mengucapkan kalimat misalkan ya Allah aku pengen mobil gitu ya. Tidak. Karena Allah mengetahui isi hati manusia, maka Allah tersebut tahu apa yang dibutuhkan, apa saja yang diinginkan oleh manusia tersebut, dan apabila Allah berkehendak, Allah akan memberinya meskipun ia tidak meminta, gitu ya. Yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sebelum diminta. Ini ya, tadi ya, kalau tadi tanpa diminta, tidak meminta sekalipun ataupun tidak terucap di dalam hati sekalipun, Allah tahu apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga yakni sebelum diminta. Misalkan kita sudah di hati, ingin gitu ya, tapi belum diucapkan dengan doa, diucapkan dengan lisan maksudnya, tetapi Allah tahu dan akan memberi apabila ia berkehendak sebelum kita minta. Jadi yang ketiga ini menggambarkan bahwa Allah sangat mengetahui ya apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, karena Allah tahu dari isi hati kita. Dengan segala kemurahannya, dengan segala kemuliaannya, apabila kita pantas dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan sebelum kita meminta. Dan yang keempat yakni Allah memberi apabila diminta, kalau ini sudah berdoa ya. Dan doa itu harus kalian ketahui bahwa doa itu pasti akan dikabulkan. Pasti ya, catat ini pasti akan dikabulkan. Namun ada catatan bahwa doa itu terijabah atas 3 hal ya. Maksudnya yang pertama, apabila kita meminta kepada Allah, ada beberapa yang langsung diijabah gitu ya. Mungkin masuk kepada hal nomor 4 ini. Ketika kita meminta, apabila kita meminta kepada Allah, Allah langsung mengijabah doa kita tersebut.
Dan yang kedua, ada doa yang akan dikabulkan nanti ya, mungkin kita belum siap. Misalkan kalian sekarang berdoa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan jodoh saya secepatnya sekarang juga. Ya mungkin Allah melihatnya kamu masih menuntut ilmu, masih masih mempersiapkan diri untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Ketika kalian sudah siap, ketika kalian sudah mumpuni untuk diberikan ijabah doa tersebut, maka Allah akan memberikannya nanti setelah kalian siap. Itu ya poinnya nomor 2. Jadi nomor 2 itu, jadi maksudnya tidak ada doa yang tidak diijabah. Pas doa semua pasti diijabah. Yang ketiga, doa tersebut akan diijabah ketika nanti di akhirat. Jadi yang pertama, Allah akan mengkabulkan doa kita saat itu juga. Yang nomor 4 ini, Allah memberi apabila diminta, tapi doa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya Allah akan memberi ketika saat itu kita minta. Yang kedua, yakni akan ditangguhkan ketika kita siap, kita siap menerima doa-doa tersebut. Dan ada yang ditangguhkan nanti setelah di akhirat gitu ya. Jadi pada intinya bahwa tidak percuma, tidak ada ruginya apabila kalian meminta kepada Allah, terus meminta kepada Allah, apalagi setelah kalian mempelajari tentang Asmaul Husna ini ya. Karena pada pertemuan sebelumnya, Asmaul Husna ini bisa juga dijadikan sebagai doa gitu ya, pembuka doa lebih tepatnya. Misalkan, ya Allah, ya Karim, ya Matin, ya Wajid, ya Majid, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah aku bla 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 misalkan. Itu bisa kalian terapkan ketika kalian berdoa maupun ketika kalian selesai sholat berzikir menggunakan Asmaul Husna yang termaksud yang di dalamnya yakni Al-Karim ini. Setiap selesai sholat misalkan diistiqomahkan, ditetapkan misalkan ya 33 kali Al-Karim tanpa meminta, atau itu maksudnya dibawakan untuk berzikir. Nah, itu anak-anak mengenai Al-Karim, maksud dari Al-Karim. Bapak mengutip quotes dari Imam Ghazali mengenai Al-Karim. Menurut Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ini menerangkan bahwa Al-Karim adalah Dia, Allah, yang apabila berjanji pasti menepati janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad, bahwa asalnya Allah ini tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi pasti janji Allah itu. Apabila Ia memberi, Allah senantiasa melampaui batas harapannya. Harapannya A tadi ya, Allah bisa saja memberikan D atau Z misalkan ya. Mintanya 1, bisa saja Allah memberikan 8 atau 10 gitu. Tidak peduli berapa dan kepada siapa Dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selainnya. Nah, Allah menurut Al-Ghazali ya, menurut Imam Al-Ghazali, Allah ini tidak rela apabila kita berdoa atau memohon kepada selain Allah gitu. Jadi jangan sekali-sekali apalagi meminta pada orang lain ya. Tidak boleh kita meminta kepada orang lain kecuali orang lainnya tersebut orang soleh, dan kita tidak meminta kepada orang soleh tersebut, namun melewati perantara orang soleh tersebut kita memohon untuk diijabah karena mereka adalah orang-orang soleh ya. Yang selanjutnya menurut Imam Ghazali, Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara ya. Jadi tidak boleh kita memintakan menyembah atau ya mempercayai bahwa kepada orang lain gitu ya. Misalkan ke dukun gitu ya, meminta
meminta kekayaan kepada dukun itu sangat tidak boleh. Dan Allah menurut Al-Ghazali ini tidak rela, bahasanya tidak rela bila ada kebutuhan hamba tersebut memohon kepada selainnya atau meminta pada orang lainnya. Mohon itu digaris bawahi. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah mengenai Al-Karim. Yang selanjutnya yakni mengenai asma Allah Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min di sini berarti bahwa Allah ini yang maha memberi rasa aman bagi manusia. Artinya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Mukmin yang sejati adalah mukmin yang mengharap keamanan dari Allah, tidak meminta keamanan dan perlindungan dari yang selain Allah tadi ya, seperti apa yang Bapak jelaskan, meminta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan al-mu'min ini artinya bahwa segala keamanan dan kesentosaan dengan memberikan sebab-sebabnya dan menutupi jalan hal-hal yang ditakutkan gitu ya. Jadi misalkan al-mu'min ini apabila kita misalkan merasakan kesepian, tentunya sepi di dalam hati, maka dengan mengingat Allah lah hati kita akan merasa aman. Tidak percaya, silahkan coba saja ya, coba saja sendiri apabila kalian merasa kesepian, bahwa dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang, akan merasakan aman gitu ya. Aman artinya di sini hati kita tentu akan merasa damai, sejahtera, sentosa, walaupun misalkan diri kita sedang sendiri ya, walaupun secara fisik misalkan kita sedang sendiri. Nah, tentu saja sifat Allah atau asma Allah mengenai al-mu'min ini termaktub juga ya di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan bahwa wujud al-mu'minnya Allah ini terbagi menjadi 4 ya. Allah memberikan rasa aman bagi hambanya yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Tentu itu ya yang menjadi poin utama, bahwa rasa aman di dalam hati ini akan terwujud apabila kita hanya beriman kepada Allah, apabila kita sebagai hambanya beriman kepada Allah saja hungkul gitu ya. Yang kedua yakni Allah memberikan rasa aman ketika kita menghadapi masalah, tetapi tetap bersikap yakin dan optimis. Keyakinan dan optimis kita akan terwujud ketika misalkan ada 2 masalah yang akan kita hadapi dan akan kita pilih. Kebimbangan itu akan misalkan kita pilih salah satu sudah bulat. Apabila keputusan kita itu tadinya mengharapkan dari keridhaan Allah, maka dengan ketetapan atau keputusan kita yang milih A tersebut, di dalam pilihannya kita akan terus merasa aman, yakin dan optimis bahwa pilihan kita itu benar menurut keputusan Allah. Jika sebelumnya kita meminta pada Allah tentu saja. Yang ketiga yakni siapapun orang yang menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan rasa aman dunia dan di akhirat. Ya, perasaan aman ini bukan hanya di dunia tentu saja dan juga di akhirat. Allah memberikan perlindungan kepada kita, bahkan diceritakan bahwa nanti kelak di akhirat itu sangat panas gitu ya. Gambaran di akhirat itu sangat panas, dan api, kalau menceritakan api api di dunia kita, di dunia sekarang adalah tidak lebih panas daripada di akhirat. Artinya api yang ada sebenarnya yang ada di dunia ini
sudah diberikan rahmat oleh Allah. Jadi apinya didinginkan walaupun masih terasa panas ya sekarang. Tapi api yang kita lihat hari ini itu adalah sudah diberikan rahmat oleh Allah dengan didinginkan dulu ya. Jadi apabila kita merasakan api di dunia ini panas, sangat panas, terlebih lagi di akhirat, karena di akhirat itu atau tepatnya di neraka, api itu 1000 kali lebih panas daripada api di dunia, karena api di dunia itu setelah diberikan rahmat, karena sifat rahmatnya, Rahman dan Rahimnya kepada kita semua, api itu didinginkan terlebih dahulu untuk di dunia ini, walaupun masih terasa panas itu api. Jadi bayangan di akhirat ini panasnya di akhirat, kita sering ya di dunia merasakan kepanasan, itu juga sama, tidak lebih panas dari nanti di akhirat, tepatnya di padang mahsyar katanya sangat panas. Dan apabila kita sebagai makhluknya senantiasa beribadah sebelumnya di dunia pada Allah, maka Allah akan menyediakan iuh-iuh, ya, artinya hartosnya iuh-iuh itu tempat yang dingin gitu ya, tempat yang ditutup, ada yang menutupi gitu ya, seperti kita diam atau memakai payung. Ketika kita panas memakai payung kan ada rasa dingin gitu ya, terhalangi panasnya. Nah itu juga sama, artinya bahwa Allah memberikan rasa aman di akhirat. Itu adalah salah satu mungkin menjadi sebab apabila kita memenuhi perintah Allah selagi kita di dunia. Itu adalah aman, salah satu rasa aman yang ada di akhirat. Yang terakhir yakni Allah memberikan rasa aman kepada para hambanya yang mukmin dan soleh dengan cara mengutus malaikat untuk memberikan rasa aman dan menenteramkan hati mereka. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa ketentraman hati itu lebih penting ternyata dibanding apabila kita dengan segala-galanya, bahwa ketenangan hati ini akan mencerminkan kita di luarnya. Maksudnya hati ini apabila merasa tentram, merasa damai, maka hidup akan baik-baik saja gitu. Karena segala sumber dari kehidupan kita ini berasal dari hati ya, tentu saja. Maka memintalah kepada Allah, anak-anak sekalian, bahwa kalian semua ingin diberikan ketentraman hati, dan itu menurut para ulama sufi sangat nikmat gitu ya, diberikan ketentraman hati. Dan itu adalah nomor 4 dari maksud sifat al-mu'min ini. Nah tentu saja sifat al-mu'min ini juga termaktub di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu huwallahu, dan dialah Allah, alladzi la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah, al-maliku yakni raja, al-qudusu yang maha suci, as-salamu yang maha sejahtera, al-mu'minu yang mengaruniakan keamanan ya, mengaruniakan rasa aman bagi manusia. Jadi jelas al-mu'min ini hendaknya kita jadikan zikir ya, atau kita berdoa menggunakan asma Allah yakni al-mu'min, yang semoga kita diberikan ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya yakni al-wakil. Al-wakil mengandung kata atau mengandung arti Allah Maha mewakili ya, atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara ini yakni asma Allah yang memelihara
dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, melahirkan sikap tawakal ya. Jadi penyerahan diri kepada Allah itu akan melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu, dan akibatnya adalah sikap malas. Ketawakalan dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Rasul bersabda, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Nah, dari kalimat ini sudah jelas ya bahwa Allah senantiasa menyuruh kita agar bertawakal kepada Allah. Bertawakal di sini bukan berarti hanya berserah diri saja ya. Hanya diam, kumaha Allah misalkan nanti ya kalian tidak ada semangat belajar, aku maha Allah da Allah anu mere nilai misalkannya ya kalimat itu tidak ya. Di dalam kalimat tadi bahwa rasa seperti itu adalah malas, akan menimbulkan kemalasan. Bukan berarti tidak melakukan usaha apa-apa karena meyakini Allah akan memberikan sesuatu dan menggerakkan sesuatu kepada kita. Tidak seperti itu konsepnya ya. Konsepnya adalah kita berdoa kepada Allah, lalu kita berusaha secara maksimal, dan setelah usaha yang maksimal tersebut kita berserah diri kepada Allah. Jadi jangan dibalik atau yang berserah diri terus-terusan ya, tidak. Jadi harus ada pray, action, and to tawakal ya. Jadi pray, berdoa dulu, lalu kemudian berusaha secara maksimal, segala kekuatan dan daya kita keluarkan, lalu kemudian kita bertawakal gitu. Dan tawakal ini atau sifat al-wakil ini termaktub juga di dalam Al-Quran ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim, yang artinya bahwa Allahu khaliqu, Allah ialah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu ya Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Itu adalah Quran yang menjelaskan mengenai sifat Allah, yakni al-wakil atau asma Allah yang berarti al-wakil. Yang selanjutnya yakni al-matin. Al-matin di sini berarti Allah maha kukuh ya. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Kekuatannya terbebas dari kelemahan. Kekuatannya yang kokoh, tidak bisa digoyahkan ya oleh perbuatan makhluknya. Kekuatannya berdiri sendiri dan tidak ada yang membantu dalam kekuatan tersebut. Ya, di sini dijelaskan bahwa kekukuhan Allah ini memiliki rahmat dan azab ya. Terbukti ketika Allah misalkan memberikan rahmat kepada hambanya, dan tidak ada satupun hamba yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba tepat sasaran. Begitupun sebaliknya, tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Kemurkaan dan azabnya akan mengenai sasaran tanpa meleset sedikit pun atau sekalipun. Nah, dengan mempercayai bahwa Allah ini al-matin tadi ya, al-kukuh, akan menjadikan manusia bertawakal juga ya, karena kepercayaan hamba terhadap Allah di dalam jiwanya tidak merasa rendah di hadapan manusia lain ya. Manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah saja.
Hanya Allah yang maha menilai. Oleh karena itu Allah melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya, ya, karena hanya Allah yang maha mengetahui baik buruknya seorang hamba. Allah juga menganjurkan manusia untuk bersabar. Artinya bahwa ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, kepada manusia, itu tidak akan terhalang oleh satu makhluk pun, dan itu yakin tidak akan tepat sasaran, ya. Misalkan Allah memberikan rahmat kepada si A, maka rahmat tersebut tidak akan tertukar gitu ya kepada si B, walaupun A dan si B ini bertetangga gitu ya. Karena rahmat Allah ini dengan asma al-matinnya, Allah memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan yang kukuh, yang maha sempurna, dan terbebas dari segala kelemahan atau kekuatan dari makhluknya, ya, atau perbuatan makhluknya. Dan di dalam kalimat ini juga menganjurkan kita tidak cepat di dalam memvonis seseorang, ya, melarang manusia bersikap, apalagi karena Allah lah yang maha mengetahui baik buruknya seorang hamba. Dan sikap memvonis seseorang ini biasanya diawali dari sikap merasa lebih baik dari saudaranya. Tidak, jadi mengajarkan bahwa kita tidak sombong, ya, tidak merasakan bahwa kita ini lebih dari siapapun, misalkan, karena di dalam sikap tersebut akan memberikan kita merasa diri kita itu lebih baik, dan itu tidak boleh, ya, perbuatan seperti itu. Dan ini adalah al-matin. Al-matinnya Allah tidak dipengaruhi, al-matinnya Allah tidak dipengaruhi oleh satu sebab apapun, ya. Jadi rahmat dan azabnya tidak akan tertukar karena Allah maha memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri gitu. Dan al-matin ini diabadikan di dalam Al-Quran. Quran surat Az-Zariyat ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaq, dialah maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, dzul yang mempunyai al quwwatil matin, kekuatan lagi maha kokoh. Ya, anak-anak, 4 dulu saja asma-asma Allah yang akan kita yang dibahas pada pertemuan kali ini. Karena tadi Bapak menjanjikan akan 7 asma Allah yang kita bahas, berarti tadi yang pertama Al-Karim, lalu yang kedua Al-Mu'min, dan yang ketiga Al-Wakil, yang keempat terakhir Al-Matin. Berarti ada 3 lagi untuk pertemuan yang akan datang mengenai pengenalan Asmaul Husna. Nah, Al-Karim dan tadi Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin ini kalian bahas, maksudnya kalian baca-baca lagi referensinya mengenai keempat asma ini. Dan pertemuan kali ini tidak ada tugas, ya, karena pertemuan belum usai. Namun, ya, dan Bapak harap pada keempat asma ini dapat kalian baca-baca lagi, ya. Nanti kalau misalkan kalian ingin PowerPoint-nya, Bapak akan kasih di Google Classroom. Dan keempat asma ini kalian hafalkan dari mulai tadi Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin ini. Dan seyogianya ketika kita berdoa kepada Allah maupun berzikir, karena kita telah mengetahui arti dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin ini, istiqomahkan dalam membacanya. Pesan Bapak seperti itu saja pada pertemuan kali ini.
Dan juga tetap berdoa ya kalian semua, agar kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan tentu saja tetap patuhi protokol-protokol kesehatan yang apabila kalian misalkan keluar rumah apabila tidak penting-penting mah jangan ya, tahan dulu di rumah, karena kesehatan ini eh, sebagai penunjang kita untuk beribadah kepada Allah, maka jagalah kesehatan kalian selama musim pandemi saat ini maupun setelahnya. Seperti itu saja pertemuan kali ini, lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.